Kalau aku tuh gini, pengennya tuh nantinya kan 3 anak. Kenapa nggak 2 anak? Karena aku sesuai program pemerintah. Aku melawan program pemerintah. Kalau pemerintah dua keluarga berencana, 2 anak cukup. Kalau aku keluarga bersenggama, 2 anak cupu. Kalau teman kita ngerokok, kita nggak ngerokok, tetap berteman. Teman kita mabuk, kita nggak mabuk, tetap berteman gitu loh. Teman kita bokep, kita pembuka pasif, tetap berteman. Karena kan perokok pasif, perokok pasif itu bagian asapnya. Terus nek peminum pasif ke bagian aromanya. Wah, lucu nih minum pasif. Nek pembuka pasif ke bagian suaranya. Wah. Ciliknya bro, bukan pasif ke bagian suaranya. Selamat datang di Ngopi-Ngopi, episode spesial kali ini bersama Mas Arum Mudup. Mas Arum, ini aku ngomong ke tim berulang kali Mas, dari tahun lalu kita mulai itu, ayolah sekali-sekali kita ngundang Mas Arum. Aku nih murni ngefans, aku bahkan sampai ngechat Valdo Mas, kalau Valdo nyampein ya. Aku pengen banget mendokumentasikan kalau Mas Arum lagi stand up, boleh nggak gini-gini? Boleh. Dan ini kan stand up Indo Solo baru tour juga ya Mas ya. Itu aku jujur ya Mas, aku sama tim pengen banget Mas kalau nanti Mas maksudnya kok sebegitu pengennya tuh, apa yang pengen dikorek dari aku Mas? Aku ngefans karena pertama ya Mas ya, Mas Arum itu orang yang apa adanya, yang pertama ya lucu, yang kedua lucu, yang ketiga itu dari kelucuannya Mas Arum selalu memberikan value-value yang apa ya Mas ya, bahkan tadi kita sebelum syuting ini ngobrol bentar aja dah, value-nya banyak banget Mas yang nanti akan kita bahas. Pelajaran hidup Mas, kalau Mas Arum tuh kan berangkatnya justru pertama orang mengenal seorang Mas Arum tuh dari musik ya Mas? Dari musik, dari Numudup kan 2000, jadi Numudup tuh terbentuk dari 2008. Tapi selama setahun tuh cuma main di studio Mas. Jadi 2010 tuh baru main di kampus UNS. Oke. Bertualang dari kampus ke dari kampung ke kampus. Iya, sampai akhirnya tahun 2014 mulai dikenal teman-teman isi dan UNS lah. Oh, berarti startnya itu justru dari 2009, mulai manggung 2010, 2014 baru mulai naik ya Mas ya? Baru dikenal. Demudup, aku pertama nonton Demudup. Tahu artinya Mas Mudup Mas? Apa Mas? Nah, apa Mas? Mudup tuh muka dubur. Kenapa kok kepikiran ngasih nama muka dubur Mas? Muka dubur tuh filosofinya gini Mas. Jadi kan bukan di depan, dubur di belakang nih. Jadi segala yang berawal pasti akan berakhir Mas. Wow, baru mulai. Segala yang berawal tuh pasti akan berakhir. Soalnya kita makan apapun nih, kita mengunyah, kita atau mencerna makanan apapun ya. Kalau ini nggak berakhir bahaya. Kalau cuma ngendep di sini jadi penyakit Mas. Harus dikeluarkan. Keluarannya dalam bentuk fungsi yang lain. Nah, jadi segala yang berawal pasti akan berakhirnya adalah Demudup, muka dubur. Dan muka tuh sejelek apapun muka kalian, sebuluk apapun muka kalian pasti akan ditampilkan, harus ditampakkan. Tapi semulus apapun dubur kalian harus disembunyikan. Itu aurat ya kan? Jadi ada hal yang harus ditampakkan, ada hal yang harus disembunyikan. Dalam kehidupan harus seperti itu. Tidak semua kita loskan, tidak semua kita tutupi. Jadi manusia itu adalah harus punya jendela ya. Jadi dimana dia kalau ditutup terlalu rapat, sinar matahari gak akan masuk. Kalau dibuka biak kepanasan. Di baru menit pertama langsung kita mendapatkan value, nilai. Orang susah biasanya Mas. Kenapa tuh Mas? Orang susah tuh biasanya kebanyakan motivasi. Mas, tapi kamu hobi termasuk orang yang hobi membaca motivasi atau nonton video-video gitu nggak? Atau enggak malahan? Dulu sih Mas, dulu tahun 2000 setelah sempat gak lulus SMA, habis itu ngulang SMA setahun. Itu aku jadi rajin baca buku motivasi. Kenapa Mas? Bahkan ikut seminar motivasi. Bener-bener ikut daftar, bayar tiket, ikut Mas sampai ke Jogja.
Mas, motivasi siapa itu? Pegangan Bung Chandra gitu atau Krisna Murti waktu itu, mindset motivator waktu itu ya. Jadi waktu itu pegangan tangan sama teman-teman yang lain, sama-sama pengangguran lainnya, kita pegangan tangan. Katakan sukses. Tapi pulang juga nggak sukses. Tapi inget nggak Mas, satu atau pastikan orang yang pulang dari seminar tuh akan membungkus satu pelajaran yang wah iya ini kayaknya kalau diterapin di hidup aku akan berubah. Kata-katanya itu inget ya? Jarang sih Mas aku ingat Mas. Tapi yang membuat Mas Arum kan nggak mungkin cuma sekali ikut seminar ya Mas, berulang kali. Maksudnya selalu ikut di tahun-tahun itu ikut seminar terus atau? Sering ya Mas, sering. Dan ini seolah-olah tuh waktu berangkat ya, kita nasib gue akan berubah. Tapi begitu selesai seminar motivasi, 3 hari kemudian tetap biasa-biasa aja. Urip koyo biasa nih Mas, tapi setelah kamu bermusik sampai akhirnya saya mengenal Mas Arum itu sebagai MC sekarang. MC. Nah, awalnya mulai nge-MC itu kan pasti bakat-bakatnya entah suka nyeletuk apa di tongkrongan atau apa Mas yang dorong Mas Arum jadi pengen nge-MC gitu? Saya tuh MC karena weton ya Mas. Dulu saya tuh pernah baca primbon tuh, jadi orang yang mempunyai abjad huruf A atau dia tuh lahir di tanggal berapa, bulan berapa tuh punya kemampuan ngomong yang bagus loh. Tak percaya itu Mas. Bisa menyelesaikan masalah bahkan tanpa ketemu. Lewat SMS tak percaya gitu. Jadi semua yang baik itu selalu tak percaya. Walaupun itu ramalan, walaupun itu motivasi apapun ya, kalau baik tak percaya. Berarti kamu selalu berhusnuzon ya Mas ya? Berprasangka baik. Selalu. Terus setelah itu Mas, maksudnya benar-benar karena primbon itu Mas Arum akhirnya nge-MC atau ada momen apa yang aku kayaknya nge-MC oke nih? Kalau aku emang ini Mas dari SD emang gila tampil. Nanti kalau disuruh maju ke depan nyanyi itu seneng. Terus disuruh apa? Koprol Mas, kamu baru nge-MC tak suruh Mas koprol beneran. Seneng pokoknya penonton seneng, aku seneng tak lakuin. Terus kalau nge-MC itu awalnya tuh di SMA, biasanya ada acara-acara pensi atau apa itu, aku iseng-iseng Mas ya maju gitu teman. Mulai profesional tuh ya setelah lulus mulai main sejak sama Hidup itu. Kan aku punya channel di teman-teman seni rupa ya. Jadi kalau ada teman-teman seni rupa tuh aku nge-MC. Mesti Mas. Dulu di GKS. Mana itu Mas? GKS? Gedung saya gedung kesenian Solo. Gedung sekarang udah diratakan dengan tanah kan, yang di belakang Pendopo dari itu loh. Yang jadi bekas pemutaran film. Dulu kan di GKS tahun 2010 tuh sempat selama 2 tahun dioperasikan sebagai tempat berkesenian. Jadi teman-teman mahasiswa seni rupa ISI sama UNS dan beberapa perupa Solo tuh sering pameran di situ Mas. Nah, kadang-kadang bagi teman-teman yang nggak punya budget MC, kan aku sering nongkrong di situ. Iya. Kadang-kadang ditawarin Mas, bisa bantuin MC nggak Mas? Aku, ayo, tak angkatin Mas. Jadi waktu itu sering banget nggak ada fee-nya. Hampir 2 tahun tuh aku mangkat terus. Sampai pada akhirnya? Sampai sekarang ya lumayan lah ya. Kadang-kadang nggak dikasih tetepan ya. Ya, sekarang udah berbayar lah. Haruslah Mas. Udah berbayar. Mas Arum kan setiap MC itu yang penting ya Mas. Menurutku MC salah satu MC yang paling menghibur di setiap acara yang ada MC yang menghibur itu pasti Mas Arum sama Mas Darkio. Mas Arum kemarin sama Mas Bona Brand Barcelona itu. Maksudnya apa ya Mas ya? MC itu pekerjaan yang susah loh ya Mas ya. Dan pantas layak untuk dibayar semestinya gitu loh Mas. Tapi kadang-kadang disepelekin Mas. Kok bisa? Kadang-kadang jadi MC itu misalnya aku, Mas, acaranya apa Mas? Minggu depan Mas, aku boleh minta anunya nggak Mas, kayak
konsep acaranya, randonya atau kadang-kadang dikasihnya pas mepet. 1 hari sebelum hari ya kadang-kadang. Padahal kan saya tuh pengennya mempelajari bener-bener nanti biar pas hari nggak pakai contekan tuh mas, pengennya langsung. Tapi kadang-kadang dikasihnya malah bukan sebelum hari ya. Sebelum apa tuh? Main jam itu ya. Jam berapa tuh baru dikasih randonya gitu mas. Mas itu agak tricky juga ya mas kalau buat, maksudnya kan ya masukan juga buat panitia acara kalau ya MC nggak seharusnya di sepelein loh mas, itu yang paling penting karena misalnya kayak pergantian artis satu ke artis lainnya tuh kalau MC-nya asik juga moodnya pasti tetap baik. Nah, mas, aku sendiri pengennya ini menjadi MC yang misalnya line up-nya siapa aja tuh tak perkenalan dengan baik-baik itu loh mas. Nah misalnya aku nggak dikasih konsep acaranya, bandnya siapa aja, ya udah aku cuma bercanda sama lawan MC ku. Sebenarnya acaranya seru, cuman penonton nggak dapat ini pengetahuan lain. Oh jebule band ini yang dhisik pernah di album ya. Berarti kamu kalau nge-MC ngulik sampai bandnya itu ibaratnya mas misalnya merepresentasikan Demudup gitu, Mas Arum bukan Demudup ya, berarti Mas Arum ngulik beneran tentang itu. Pengennya gitu, jadi kalau aku tahu profilnya, tahu detailnya, tak sampaikan, tetap bercanda, jadi penonton tetap ketawa, tapi tetap dapat message-nya. Cuma kalau nggak dikasih itu, santai mas, penting gayeng, saya penting gayeng. Akhirnya kadang-kadang misi acara tidak tersampaikan. Karena dia sebenarnya gayeng. Dia sendiri yang telah menghancurkan itu juga. Benar juga ya. Dan apa ya mas, aku melihat Mas Arum sempat itu kan, aku pernah nonton satu acara yang itu senap Indo Solo keliling kedai kopi gitu mas. Di Halor Kopi ya. Itu kan sempat ada satu segmen yang Mas Bunda tuh lagi ngapain gitu mas, akhirnya nggak ikut naik. Mas Arum sendiri aja masih bisa lucu loh mas. Itu nggak dimilikin. Misalnya ada si A, misalnya Mas apa sama Mas Pipot. Mungkin kalau ini ditinggal salah satu sendirian di atas panggung, mungkin nggak lucu. Tapi kalau Mas Arum, aku ngeliatnya kayak kok bisa ya, orang gerak-geriknya aja udah lucu loh mas. Kamu nyadarin nggak? Kayak maaf, aku jadi keinget almarhum Dono loh mas, Dono Warkop DKI itu kan dia di antara Warkop DKI itu dia ngomong tuh udah lucu, udah orang akhirnya kayak nunggu setiap, bahkan tadi aku ngomong sama Mas Arum, aku setiap Mas Arum ngomong kenapa pengen ketawa tuh karena Kulino nih setiap ngomong tuh selalu ada plot twistnya, selalu nunggu punchline. Nunggu punchline-nya. Itu mbok rencanain apa nggak mas? Kayak gitu. Mas apa kadang tuh beban juga. Setiap orang-orang yang tuh kita ngomong masing penting lucu loh mas. Harus lucu kan. Nah aku sendiri ini mas kadang-kadang malah kadang-kadang tuh keterangan mas. Gimana tuh? Aku naik ke panggung tiba-tiba nggak ngomong apa-apa atau salah ngomong atau salah menyapa, terus jatuh atau itu nggak jelas sih mas, cuman orang-orang ketawa, begitu ketawa, tak buat seolah-olah tak rencanakan. Tak konsep kok ini, tak kali, seniman tuh tapi harus pintar tenan ya mas. Seni mengenali hidup mas. Seni mengenali hidup, mas. Tapi kamu kalau dari sekian, bahkan aku baru tahu kalau Mas Arum itu sebagai ilustrator juga. Aku pernah beli komiknya Mas Arum untuk apa mas? Alasan Mas Firman membeli itu kasihan apa? Oh nggak kasihan mas, aku tuh selalu support orang yang berani mengeluarkan karya dengan percaya diri mas. Oh gitu. Dan Mas Arum menurut aku baru tahu kalau Mas Arum ilustrator, tadi di bawah juga. Oh ternyata menerima pekerjaan sebagai freelance ilustrator juga. Iya mas. Nah dari sekian banyak pekerjaan yang dijalanin Mas Arum gitu mas, paling enjoy yang mana mas? Paling enjoy sih yang ngomong ya, MC, stand up, terus Demudup. Cuman yang paling hidup itu ilustrasi. Nah, ilustrator tuh 60% penghasilan dari menggambar mas. Sampai hari ini mas ya? Dari tahun mulai menggambar mas, mulai membuat ilustrasi. Kalau profesional dari tahun 2010 mas. Tapi sebelumnya udah gambar juga, tapi belum jadi pekerjaan. Oh, masih disuruh temen dibayar rokok. Anu mas, berarti kayak awal MC tadi ya, kayak nggak dibayar. Nah itu gambar nggak dibayar selama berapa tahun? Awal-awal
Dari SMA mas. Udah mulai gambar. Kalau komik mas. Komik dari SD malah. Kelas 6 SD udah bikin komik. Berarti guru ngajar gitu kamu sering mas malah buat komik? Sering mas. Jadi ketika guru membosankan tuh tak tinggal gambar. Kadang-kadang tak gambar. Kriteria guru membosankan yang gimana? Iya. Membosankan tuh apa ya? Nggak suka pelajarannya atau dia hanya membaca buku itu loh. Oh iya kayak dikte ya mas, kayak mengulangnya. Jadi buku dibaca ulang, terus disampaikan di depan kelas tuh kayak nggak ada feel-nya gitu mas. Tidak ada contoh-contoh yang di kehidupan sehari-hari. Itu kadang-kadang membosankan dan kadang-kadang misalnya pelajaran sejarah, di situ ada gambar apa orang pakai tombak, tombaknya tak ganti apa. Tiba-tiba orangnya tak kasih coba terbang, pokoknya tak kasih gitu loh. Ada apa? Mas berarti imajinasimu liar ya mas ya? Mas, terakhir berimajinasi kapan? Hampir sih kalau di kamar mandi aku berimajinasi. Enggak, aku penasaran sama orang gambar itu kan mungkin orang tuh lihat gambar 2 dimensi, Mas Arum bisa membayangkan itu. Gini tak tambah ini seru kali ya, tak tambah ini. Pernah serandom apa mas? Kamu lihat apa sampai mau gambar apa? Apa ya mas ya? Yang kamu ingat kayak misalnya kayak lihat cuman gambar batu diem tapi Mas Arum bisa bayangin kayak batu ini bisa jadi ini nih. Ini aku sih seringnya gambaran mas, makhluk-makhluk tak terdefinisikan loh. Jadi misalnya membuat apa jenenge koyo kelinci dengan tiga telinga. Jadi sering menggambar monster lah. Tapi monster yang unyu-unyu ya. Monster yang unyu-unyu. Monster yang lucu-lucu gitu. Mas, tapi kamu pernah mengabadikan gambarmu di badan nggak? Tato gitu? Nggak? Enggak mas. Sama sekali ya? Enggak. Tapi nato orang pernah mas? Nggak? Belum pernah. Belum pernah? Takut mas. Lah kenapa? Malah takut pegang jarumnya kalau salah. Oh. Sebagai ilustrator aku malah baru tahu loh mas. Dan Mas Arum sendiri sekarang udah berkeluarga dan punya anak 2. Itu ada yang menurun jadi seniman juga nggak mas? Belum mas, masih kecil loh. Berapa tahun mas? Anakku tuh yang besar umur 17 mau 4 tahun. Mau 4 tahun, yang kecil tuh baru 6 bulan mas. Duh. Wah berarti hasil pandemi mas yang 6 bulan. Bukan, kalau aku tuh gini, pengennya tuh nantinya kan 3 anak. Kenapa mas? Kenapa nggak 2 anak? Karena aku sesuai program pemerintah. Aku melawan program pemerintah mas. Kalau pemerintah 2 keluarga berencana, 2 anak cukup. Kalau aku keluarga bersenggama. 2 anak cupu. Keluarga bersenggama 2 anak cupu. 2 anak cupu. Jadi itu aku pengennya 3 nanti mas. Tapi yang 4 tahun ini berarti udah TK mas? Belum ya mas? Belum, ini ya nanti PAUD dulu mas. Oh ini belum PAUD mas berarti? Belum, nanti kalau udah 5 tahun lah. Oh iya. Mas tapi aku penasaran sama era-era aku besok kalau punya anak. Mas Arum gitu caranya kan pasti juga berpikir ya mas, anakku harus tak masukin ke sekolah yang pas nih, nggak boleh yang asal-asalan gitu lah. Itu ada tips nggak tuh mas, maksudnya dari Mas Arum kalau besok aku udah punya anak yang ini baiknya tuh sekolahnya seperti apa? Karena kan misalnya mas anaknya jago gambar tapi dimasukinnya ke sekolah musik misalnya atau apa? Apa ya mas ya? Kalau aku malah penjurusan itu nanti mas. Jadi kalau kadang-kadang kita tuh pede banget loh. Anak kita tuh misalnya masih TK seneng gambar, anak kita bisa seneng gambar nih. Jebule kelas 3 SMP males-malesan ya. Karena emang cacile basicnya semua seneng gambar. Iya. Kayak gambar, musik, nari itu basic yang anak suka. Pasti ya dengerin. Jarang nek anak kecil tuh sampai wah aku seneng nukang nih. Gitu. Wah anakku itu bakatnya ngelepo gitu. Nah kalau di konco ini dia bakat tadi mandor nih kan. Kita selalu apa jenenge merasa tahu bakat anak dari kecil. Anakku ketok musik, gambar, nyanyi. Jadi nek ketok gambari, wah senimanku. Burung karuan. Banyak orang-orang yang terlalu percaya diri dengan memastikan hidup.
misalnya ini jarak anak kau kan 3 tahun. Yang satu sama yang kecil sama yang besar. Wah, Mas, aku sebenarnya enak Mas. Nek sing sijine munggah apa jenenge SMP kelas apa jenenge lulus SD sijine lulus SMP. Ya karo nek nunggak. Iya toh, kowe rasa ngono kuwi. Kok kadang-kadang burung karo nek deakselerasi barang. Heeh ya. Nanti percepatan dan kelambatan kita nggak tahu. Kok mbok rencana untuk 3 tahun ngene. Kita nggak tahu, maksudnya kita terlalu panjang gitu ya. Berpikir ya Mas ya. Berpikir panjang. Mas, tapi kamu termasuk orang yang merencanakan kehidupan atau ben ngalir aja Mas? Kayak aku tahun ini kayaknya aku pengen tahun depan aku pengennya turnya stand up Indo Solo semoga bisa di Jakarta lah atau ning mana gitu. Kalau aku tahu pengen ngalir aja Mas setiap perjalanan hidupnya Mas Arum. Nek aku pribadi nih Mas, jadi kalau orang ditanya istriku tuh, katakanlah rencana mau punya rumah, rencana mau punya apa tuh, menurutku terlalu jauh. Jadi aku selalu rencana aku cuma katakanlah sasi ngarep tuku hanger kesampaian ngatur nuwun. Jadi kayak rencana-rencana jangka pendek yang terjadi ya. Katakanlah pengen tahun ngarep nyekolahin PAUD ya, fokus nabung PAUD gitu loh. Oh, berarti Mas Arum selalu merencanakan kehidupan itu ya udahlah yang nggak usah terlalu jauh kita rencanakan mungkin dalam kurun waktu 1 tahun dalam. Soalnya aku pernah Mas, jadi dulu waktu ini ya, waktu belum nikah. Waktu belum nikah, kerjaan ya sulit, kadang enggak. Ilustratoran gitu, freelancer gitu, kadang-kadang ada kerjaan. Pas rame banget, pas enggak. Temen tuh nyaranin, wah Mas, nabung Mas, kamu harus punya dana darurat. Praiso Mas, beli nuruku darurat ya. Iya dah. Kayak seolah-olah financial freedom kuwi karepmu, kuwi rumusanmu lah, di cara kurang cara urip. Gimana tuh Mas? Nek aku boleh belajar. Aku pengen sih Mas, pengen hidup sing apa ya Mas ya? Enggak terlalu takut akan masa depan. Aku tuh termasuk orang yang takut sesuk nek ra iso mampi ya anak bojoku nek ra iso gini gitu. Kayak iso paham stroke sih. Kita tuh ini Mas terlalu apa ya? Orang sama enak apa orang sama biasa. Kadang-kadang kita tuh terlalu pencapaiannya dur-dur, muluk-muluk. Kayak apa ya? Nah aku pribadi kan katakanlah ini. Misalnya apa ya Mas, pengen nikah. Aku tuh termasuk orang yang lambat di antara teman-teman ya. Aku tuh umur 30 tahun tuh baru nikah Mas. Apa ya Mas? Kenapa? Ya waktu itu apa ya? Waktu itu sebenarnya dari umur 26 tuh udah di oyak-oyak sama istriku tuh. Lari terus Mas itu. Ternyata atlet maraton. Mas Arum. Itu kamu umur 26, istri Mas umur berapa? Selisih pokoknya 5 tahun. Wih, ya 21 Mas era itu ya. Istri. Tuh ya gimana Mas? Sebenarnya ada kode-kode. Morse ya Mas? Untuk segera Da Vinci kode. Jadi sempat pacaran 2 tahun ya, 26 sampai 28 lah. Itu katanya melihat aku tidak terlalu serius kayak orang yang arah. Iya. Akhirnya diputus. Terus balikan lagi loh setelah 2 tahun kemudian balikan lagi. 2 tahun kemudian Mas? 2 tahun kemudian balikan lagi. Yang ngajak balikan siapa? Aku penasaran Mas. Yang ngajak balikan kamu? Tetanggaku. Ternyata dilamar tonggo. Tetangga itu aja. Ini beneran. Jadi sedulure. Jadi sedulure bojoku tuh ngabari. Kowe digoleki iki. Terus ya kondo. Kowe digoleki Mas Arum. Padahal kita tidak saling mencari. Tapi dicomblangin lah. Dicomblangin loh. Terus kita saling mungkin boleh aku tuh. Iya.
Aku heran golek kowe ora golek aku berarti sing golek keadaan iki. Tapi seorang Mas Arum Uduk ngajak baliannya gimana Mas? Ada tembungan nggak? Misalnya kayak yo kita usahakan bareng-bareng tahun sekian nikah atau gimana Mas? Ngajak balianmu untuk karena kan susah loh Mas meyakinkan wanita yang udah diputus 2 tahun lagi Mas, tapi mau balik lagi tuh. Waktu itu juga ini ya. Mas, dulu kan putusnya karena ketidakseriusan ya. Jadi ngajak balikannya lumayan gampang sih daripada kayak kita perselingkuhan atau kriminalitas tuh agak sulit. Cuman kalau masalah dulu nggak serius, terus 2 tahun kemudian kembali pengen serius tuh masih gampang Mas. Aku datang ke sana ke rumahnya daerah Prati Mantoro, desa Mas. Ya wes langsung. Wonogiri ya Mas Prati. Gue pernah balikan nyerah lu. Iki mau awal kayak gini. Lagi kayak gini aku gitu. Itu belum era-era WhatsApp. Belum, masih SMS Mas. SMS. Sebenarnya udah ada, cuman karena aku dan istriku termasuk orang yang gaptek ya. Jadi belum tahu. Ingat nggak Mas biaya SMS tahun itu berapa coba? Kayaknya 150 ada. Malah developer. Nek itu Mas. Jadi waktu itu ya ini orang tuanya istriku nanya istriku, Arumi serius ora wonge. Terus akhirnya disampaikan istriku nyampein, Mas, rencana ke depan piye? Ya wis tahun ngarep nikah. Posisi ning ngaran 150.000. Tahun ngarep nikah. Tahun ngarep nikah tahu. Saat aku lagi ya. Dia lah arti kondisi gue. Tahun ngarep nikah. Habis itu nabung Mas. Fokus di nikah itu. Tapi percaya nggak Mas kalau orang yang berencana nikah tuh rezekinya langsung kebuka, bahkan orang yang menikah tuh rezekinya makin kebuka? Mas Arum termasuk percaya itu nggak? Yo percaya. Percaya tapi nggak cuma percaya itu aja. Jadi gini. Gue memang memutuskan nikah atau aku mah lajar sampai seumur hidup, rezekinya nala Mas. Oh iya. Sebetulnya ada tekanan. Oh iya, hidup. Nek gue kan di tekanan Mas. Kayak gue mahasiswa lagi ngekos nih ya. Gue per bulannya didit gue bayar kos kok. Bicaranya gitu. Iya bener. Jadi ketika per bulan gue kudu nyicil 500 sih. Gue ketika ngekos otomatis per bulan di 500 mau biaya carane. Tapi nek orang kos di 500 lah enek. Sebuah kuliahnya loh. Bojo ya ngono kuwi. Jadi ketika dia bojo ya, dia dijatahi katalah per bulan kudu mbok jatah pirang gitu. Bu biaya carane dadi enek di sak ngono iki lho. Oh iya bener ya. Berarti hidup harus duit tanggungan. Punya tanggungan. Masa apa sih ini? Mulai ada anak ya ngono rezeki nambah tanggungannya nambah. Tapi kamu pernah nggak Mas ngalamin satu hal spiritual yang kan ada ya Mas, kisah orang yang misalnya kayak di kantong tinggal 5.000, wah tapi kok enak bapak-bapak butuh ya, akhirnya bapak-bapaknya dirampok. Akhirnya bapak-bapaknya dikasih nih Mas 5.000, terus dapat rezeki tiba-tiba. Pernah nggak ngalamin satu hal spiritual yang Mas Arum kayak wah bugis Gusti Allah ini udah? Seringnya Mas, saya seringnya tuh sampai ini ya, sampai nggak ngerasa keasiban lagi loh. Misalnya Mas, apa Mas? Yo memang bendino Mas, maksudnya memang bendino kejadian-kejadian yang ono itu. Yo kayak apa ya, kayak misalnya bareng kayak edit wong loh, tiba-tiba terhindar cuma main, untuk kamar nggak kono, gitu. Wih, ya maksudnya ada rezeki juga loh. Rezeki juga loh, terhindar cuma main. Ketemu konco sing gawe utang pasrah utang ngono iki lho. Untung ketemu gawe. Mas, tapi kamu termasuk orang yang apa ya Mas, maaf maksudnya spiritualitasnya tinggi atau masih apa ya kayak mendalami agama atau enggak Mas? Mas kayak apa ya setengah-setengah sih Mas. Jadi gue ya alhamdulillah kalau sholat lima waktu lumayan lah. Ya seminggu ada bolongnya, cuman lebih banyak iyanya lah Mas. Enggak, tak usahakan rutin. Walaupun kadang-kadang nek subuh kesiangan jam 6, jam 7, tapi tak usahakan Mas. Cuman bukan tipikal orang yang religius banget. Kalau nek Ramadan Mas religius.
Puasa nggak pernah bolong berarti Mas ya? Sama ini awal nikah. Berusaha religius. Kenapa Mas? Nek biasanya kan harapan istri kita ada imam ya. Tapi di sini contoh Indosiar ya, nonton sinetron juga. Jadi tak usah lagi bengi kae turu bareng. Sesuk tangi subuhan bareng ya. Dek hati makmumku bar salam ae tak kecup kening. Dek salam. Saya seorang istri metu kamar terus nyubuh ngerti ya nyubuh ini Mas? Nyubuh jalan-jalan di waktu subuh. Tadabur alam. Subhanallah matahari yang indah. Kamu ngalamin itu Mas? Awal-awal. Bertahan berapa bulan tuh Mas? Ayo gue paling sasi Mas. Baru gue mulai kawan wong loro tangi jam 6 wae. Sok-sok salah siji tangi siji ora ya Mas ya. Wis mulai terarai. Bojoku ya apa-apa keceng. Wis mulai realistis iki wah. Mas tapi orang yang nikah itu pasti ada hal baru yang baru tahu ya Mas ya. Selama apapun pacaran dia. Menurut Mas. Aku tuh penasaran loh Mas. Aku tuh pacaran hampir 9 tahun ini. Nanti apa ya hal yang aku nggak tahu gitu. Kalau aku berusaha menunjukkan hal asliku Mas, misalnya wah aku nek ngentut yang ini langsung kentut aja, aku nek nesu yo gini, nek aku seneng ya gini. Nah tapi apa ya besok sing aku yang nggak tahu dari dia. Kalau cewek kan lebih cair sih. Nah aku ini cuma ngarang kayak pernikahan kan menyatukan dua individu yang berbeda ya. Lah kayak pernikahan ini aku perjalanan Mas. Jadi perjalanan ini tetap sifatnya tetap pribadi. Jadi kayak perjalananmu adalah perjalananmu sendiri. Walaupun gue melakukan bareng DE, tapi jadi selama perjalanan ini sing mbok salah iso beda arek DE. Iya bener juga. Ya tapi misalnya polore bolon pantai. Kowe nyang, memang pantai ngerti apa? Aku ngerti manoi, aku ngerti kerang ya. Tapi bolon pantai lho. Padahal jalannya yang dilalui sama. Jalan yang dilalui sama. Jadi sejauh apapun kita melangkah bersama orang yang kita ajak berjalan itu tetap bentuknya beda Mas, yang cerita sih beda. Pasti ya Mas ya. Dan mungkin tidak mungkin akan seterbuka 100% lah. Iya sih. Aku masih penasaran sih Mas. Nanti apa ya yang akan tak temui nanti di pernikahan. Itu aku masih ada. Apa Mas? Ketakutan sih, masih kayak aduh apa ya besok hal yang membuat aku ternyata istriku ngeros atau apa gitu. Aku kan belum tahu secara detail gitu loh. Tapi mesti ada ya Mas ya. Tapi kamu seneng urip sesuai yang buat prediksi apa enggak seneng? Aku seneng hidup yang terjadwal Mas. Misalnya aku jam 9 pagi sekarang harus olahraga sampai jam 10. Itu terus misalnya jam 1 aku harus sampai sini, harus kerja sampai jam 9. Habis itu pulang tak target jam 11 itu. Aku tuh orangnya gitu ya Mas. Jelek gak? Harus terstruktur. Terstruktur ya. Nek sampai pasti ya, misalnya kayak nek esuk kudu mandok. Oh enggak. Kalau itu enggak. Kok nek bunyi bojoku kudu ngorok apa nek turu biasanya sikile kudu gini. Enggak, itu enggak. Dia adalah hal-hal tertentu masing misalnya kayak aku dianjurkan dokter untuk seperti ini ya, itu aku akan manut itu kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya dalam hal apa ya Mas ya? Ya kalau enggak selalu tepat waktu, kalau main sama temen ya mesti ada telatnya gitu Mas. Tapi kalau kayak liburan tuh aku enggak senang sing menjelajah gini-gini. Aku pengennya ya udah jam 1 cabut dari ini kita pindah ke destinasi ini, nah kayak gitu. Enggak menarik Mas, aku kadang melihat hidupku tuh. Nek kamu seneng sing piye? Nah, aku seneng sing piye Mas? Aku tuh hampir tiap hari ya Mas ya. Nah sekarang loh, aku tuh merasa kayak berusaha nompol. Walaupun kadang-kadang yo enek sing monoton Mas, kayak kok dek foto ya tang ini ya jam ini. Terus aku melaku cik lewat gini. Kadang-kadang pengen kulit jalan liane itu kadang-kadang otomatis lewat kono meneh Mas. Kok lewat gini ini rasa sadar loh. Iya. Aku lewat gini cian. Beberapa udah gue ada sih autopilot ini sih aku tuh berubah gitu. Kadang-kadang ya itu terminal tak lewat gini deh.
Berarti kamu termasuk orang yang apa ya istilahnya free, apa maksudnya ya ada terjadwalnya, ada autopilotnya, ada yang ya pengen bebas gitu ya Mas ya. Sama ini aku tuh semakin tua tuh merasa takut menjadi bijak. Lah kenapa Mas? Oh Mas, aku ketika aku tua terus mulai ngandani canomi lho. Gitu. Mulai aku canomi aja anu le. Kowe ndang rabi. Soalnya sebenarnya ini rabi. Kenapa Mas? Kok orang kok takut bijak kenapa? Soalnya aku dulu juga nggak mau dinasihati. Oh iya. Jadi aku tuh kebayang-bayang nek aku nasihati orang ini mesti wong sebel karo aku. Jadi aku tak toke nek ngerti kok kanca-kanca koyo aku pengen berubah ya rasa wae. Ngono ora apa-apa. Rasa wae. Jadi kadang-kadang nih misalnya orang pengen berhenti berhenti merokok atau berhenti apa katakanlah aku pengen diet dan lain-lain itu berhenti napas Mas misalnya mati lah ya. Jadi teman tuh kadang-kadang nggak bisa menasihati. Yang bisa menasihati itu hanya penyakit. Nah, wah benar sih Mas itu. Bener Mas, aku mengalami gitu. Aku tuh gitu Mas. Jadi jangan nanti loro langsung wah akhirnya dinasihati penyakit. Tapi itu butuh selalu memberi sinyal ketika kita udah melebihi batas. Iya Mas ya. Ketika kita kecapean, kita ngerasa lah jenom rapopo. Aku kemarin dapat satu kalimat bagus sih Mas dari praktisi kesehatan gitu Mas, kayak kesalahan orang-orang tua zaman sekarang tuh didik anaknya nggak apa-apa makan apa aja, masih muda, masih pertumbuhan. Tanpa dia sadari ternyata aku sempat di fase yang hampir obesitas. Ternyata ada salah satu bagian tubuhku yang harus apa Mas, ibaratnya ternyata ini udah cacat, udah gangguan, jadi kamu harus olahraga seumur hidup, harus ada konsumsi obat yang mungkin di waktu-waktu periode tertentu lah. Itu aku dulu kayak aduh, padahal bapakku dokter gitu Mas, tapi aku dia nggak apa-apa, mak ini nggak apa-apa, sampai pada akhirnya ketika bapakku kemarin masuk rumah sakit itu Mas, aku akhirnya iseng tes, ternyata ada gangguan di salah satu bagian tubuhku. Wah, aku aduh kenapa dulu aku nggak jaga ini ya, kenapa. Tapi sekarang mulai menjaga Mas, aku dulu nggak pernah minum air putih sama sekali loh Mas. Sekarang air putih bensin atraksi bekonang air putih ya. Sebenarnya air putih apa air mineral istilahnya Mas? Oh iya, air mineral. Air putih cat ya Mas. Mas, tapi kamu sampai sekarang sehat ya? Masih sehat? Alhamdulillahnya nggak ada. Kamu kan manggungnya total loh Mas. Aku melihat setiap Mas Arum manggung tuh, itu aku nonton. Ya sama Mas Jeki itu Mas Jeki ngomong, kamu nek perform lihatan Arum dulu. DE profesional banget. Ketika ada orang demuduk mau ngundang demuduk akan total Mas. Dan itu yang aku lihat kemarin di Kulon Kopi kita satu panggung, dan wah dan ya Mas Arum tuh bisa, itu salah satu kekagumanku sih Mas. Nggak banyak orang yang bisa seprofesional itu sampai rela disuruh koprol misalnya Mas. Soalnya Mas aku kadang-kadang di atas panggung ya, itu bermain peran. Aku berarti itu sebenarnya bukan kamu dong. Berarti sopo iki? Ya iki Arum versi muduk. Iya kan ini Arum muduk panggung, ini Arum sebagai bapak kepala rumah tangga, ini sebagai suami. Kan tak bagi-bagi tuh. Orang mungkin kan kena panggung aku bisa apa kabar semuanya, tepuk tangan dulu solo. Orang mungkin ketika aku ning kamar bojoku lagi ngangkang, apa kabar istriku? Mungkin gitu. Tetap ning gini ternyata main ini kudu over iki, kudu kulung komeng, kudu apa jenenge membuat penonton terkekeh. Ternyata nek karo istriku aku kudu menggunakan desain seperti ini. Coba Mas spill desainmu 3 detik Mas. Coba aku sambil merem ya Mas. Spill dong Kak desainnya Kak. Mas, aku pernah dengar di satu momen Mas Arum yang tadi sempat aku tanyakan juga di bawah Mas, kayak bahwa apa yang menyinggung tentang ijazah sekolah. Nah itu momen apa sampai Mas Arum tuh kalau nggak salah bernazar tentang aku nggak mau kerja sing berhubungan persyaratannya harus
menunjukkan ijazah. Apa Mas? Maksudnya berarti kamu ada satu keresahan tentang pendidikan di Indonesia sampai berhubungan ke dunia kerja gitu? Mas, aku sampai sekarang bahkan belum pernah menggunakan ijazah untuk bekerja. Sama sekali. Bahkan sampai saat ini tuh aku nggak tahu di mana ijazahku. Maksudnya di rumah mungkin disimpan orang tua. Jadi tahun 2004 itu kan aku sempat nggak lulus Mas. Gak lulus sekolah? Sempat. Tahun 2004 kan ya standarisasi nilai ujian nasional pertama itu ya. Dari untuk standar kelulusan ya Mas? Kemendikbud kan waktu itu. Jadi hampir 50% siswa di sekolah itu nggak lulus. Gila. Dan dia itu harus SMA mana Mas? SMK Negeri 9 waktu itu, SMSR. Sekolah menengah seni rupa. Dan itu diadakan ujian lagi dalam waktu berapa bulan gitu. Ada yang lulus, ada yang enggak. Yang nggak lulus terakhir tuh baru boleh mengulang tahun depannya. Aku termasuk orang yang akhirnya mengulang tahun depan karena waktu itu nilai bahasa Inggrisku kurang dikit Mas. Aduh, cuman karena satu pelajaran. Jadi emang waktu itu benar-benar hancur ya nilai ujian saya cukup mengenaskan Mas. Jadi nilai bahasa Inggris saya tragis. Berapa Mas? Gak tahu, lupa. Nilai matematika menderita. Nilai bahasa Indonesia hampir nggak ada harapan yang tersisa. Jadi satu-satunya nilai yang menyelamatkan saya pada waktu itu hanya nilai-nilai keimanan Mas. Kelebihan Mas Arum menyampaikan nilai kehidupan pun masih tetap lucu. Nilai-nilai keimanan waktu itu. Saya sudah beriman untuk nggak lulus. Mas, tapi SMSR ujian nasionalnya apa emang ya Mas? Kok kamu sampai nggak lulus? Jadi sebenarnya untuk uji kompetensi kayak menggambar atau kelas kesenian aku lulus. Cuman untuk nilai nasional kayak bahasa Indonesia, matematika dan ini ternyata bahasa Inggris kurang, jadi nggak lulus kan. Itu sehingga membuat aku agak menyesal ini Mas, kan bidang yang nak tekuni kan seni rupa, skillku juga di jadi ilustrasi visual kan. Itu pengen gue suatu ketika tuh kerja tuh ya gambar tuh. Maksud ini akademisku nggak lulus nggak bisa kerja gitu, aku mikir gitu Mas. Terus setelah susah payah akhirnya mengulang kelas dan akhirnya lulus pun aku peduli jasa ya. Sampai penazar apa Mas? Iki tak oyane yo nglarani aku. Wis dheweane cik nglarani lho. Akhirnya aku lulus sih ora mergo golek ijazah, aku lulus sih nyenengke wong tua kuwi lho ya. Akhirnya ijazahku tak simpen loh. Pokoknya piye carane aku kerja ora urip lah, ora kerja tok. Arti piye carane aku urip tanpa ijazah. Akhirnya aku emang ora kuliah Mas. Waktu itu orang tua aku juga nggak mampu tuh. Jadi habis itu ijazahku tak simpan gawe, aku mulai pokoknya kerja apapun lah. Yang penting nggak pakai ijazah. Dari situ aku malah rajin belajar Mas. Kenapa Mas? Soalnya aku mikir banyak teman-teman yang ketika lulus sekolah pendidikan berakhir, buku-buku mulai ditutup. Awal dari matinya pengetahuan. Artinya aku malah selesai SMA itu mulai pelan-pelan beli buku. Di Loaan Geladak itu loh. Cari buku. Mulai cuci buku, baca-baca buku. Terus jaga nih Mas kan. Aku banyak teman-temanku yang udah masih kuliah. Banyak teman-temanku yang kuliah. Aku tuh takut suatu ketika nggak bisa ngobrol sama mereka. Gak nyambung lah ya. Jadi aku tuh akhirnya belajar banyak hal. Jadi semua buku tuh hampir tak beli Mas, dari buku kesehatan, buku motivasi, buku apapun tak beli buat jaga nih kalau biar bisa nyambung sama semua orang tuh. Sampai sekarang Mas tak koleksi tuh. Mas, tapi seberapa dari kekecewaanmu atas peraihanmu ijazah gitu Mas,
momen apa mas yang sampai kamu sebenci apa sih sama ijazah itu? Iya paling iya orang sing benci banget ya. Cuman kayak misalnya kayak Rom kene panggilan gelem lah kerja tawaran nih ngajar ning kene ngajar gambar ning kantor iki. Oke, kapan? Terus Senin mangkat toh. Di interview yo. Tapi gue ijazah. Wah, kau. Nih gue ijazah. Soalnya apa? Nek dia butuh aku. Harusnya percaya pada kompetensi juga ya. Pada kemampuanku tuh tadi pengen dia itu takon aku mas, gue iso ora ini dites, langsung aja. Oke. Ya dia gue pengen ijazah aku. Tak terke mas. Ijazah tak terke atau mejonya tak takon no. Tak tinggal lu. Iso ngopo deh gitu. Kertas lekok gitu. Nah, itu. Tapi kamu sempat mas yang sebenarnya kamu udah kepepet. Wah, ada tawaran kerjaan. Udah non sewu kepentok kebutuhan misalnya mas. Terus ditawarin pekerjaan tapi syaratnya ijazah kamu nggak mau. Pernah? Beneran pernah mas? Pernah mas. Jadi gue pernah apa? Pernah. Maksudnya pernah nolak pekerjaan padahal kamu butuh karena persyaratan ijazah itu? Iya pernah mas. Apa mas? Ingat gak pekerjaan apa yang saat itu ditawarkan gitu? Iya kerja ilustrasi. Waktu itu gambar apa ya? LKS lah. Gambar LKS. Jadi ini mas di percetakan LKS. Kan harus pakai ijazah juga. Ya nggak mau mas. Padahal kamu saat itu mungkin butuh ya mas ya? Tetap nggak mau ya? Nggak mau. Dan ada ganti rezekinya ya mas ya? Digulai. Iya, karena tadi ya mas, orang kalau udah kepepet tuh mesti ada kebutuhan. Untuk kebutuhan. Mas tapi ada satu omongan Mas Arum tadi yang menarik, kalau ijazah tuh foto wisuda tuh nggak harus di ruang tamu. Gimana terus? Oh aku tuh ini mas, jadi kalau punya impian ya. Mungkin Mas Firman bisa contoh juga nanti. Jadi kalau sukses tuh diusahakan kayak apa? Piala-piala, ijazah atau foto wisuda tuh jangan ditaruh di ruang tamu. Kenapa tuh mas? Itu terlalu membanggakan. Harusnya terlalu membanggakan terus koyo-koyo pengen ditakoki kuwi. Wih man, kuliah dulu tuh. Gue pernah melu apa jenenge? Lomba ini, lomba karate Itu untuk orang-orang yang sulit mencari obrolan menurutku. Akhirnya basa-basinya dari itu ya. Basa-basinya. Terus terlalu kayak menunjukkan status loh. Iya. Dikosongin aja. Kalau bisa tuh hal-hal yang berbau prestasi ditaruh di WC mas, kamar mandi. Kenapa tuh? Nanti ketika orang mampir, aku bergising tak nyilih WC mu. Ketika ada isi, kan dia biar untuk suwe tuh. Jebul di sini berprestasi, wah, gitu. Karena waktunya mas, jebul pernah juara kok, tak lagi dibahas. Gue kuliah loh di situ, kau ngerti? Ini bisa ono. Kalau di depan tuh harusnya dipasang kayak nilai nolnya atau foto lagi di setelah. Menarik sih mas. Tapi aku setuju. Aku termasuk orang yang apa ya mas ya. Ketika mencari partner untuk kerja tuh, aku ijazah, nomor sekian lah. Yang penting umur pun aku nomor sekian tuh mas. Misalnya ada persyaratan maksimal umurnya 30. Ada salah satu partner kerjaku waktu dia daftar pak, tapi saya 3 hari, umurnya 3 hari. Masih bayi. Dia umurnya 31 padahal syaratnya maksimal 28. Aku cuma simpel tanya mas, kenapa kamu pengen kerja? Apa motivasimu? Ternyata dia ada satu hal yang intinya membuat dia harus mengambil pekerjaan ini. Sampai akhirnya ya udahlah, mungkin rezeki dia dititipin di aku. Dan itu terbukti mas, aku ketika aku menerima orang itu usaha yang sedang tak tekuni itu rezekinya dibuka sama Allah. Kayak ya ini mungkin doa-doane jenengan-jenengan semua ini dari partner-partner kerja yang bantu. Aku komen ijazah umur itu nomor sekian kalau kamu mau kerja gitu mas. Bahkan aku pengen loh misalnya ada kakek-kakek yang mau belajar foto terus pengen jadi fotografer lah, kalau malah jadi nilai plus dari usaha ini. Kalau misalnya ini yang penting pelayanannya ramah itu mas. Apa motivasimu? Apa tuh mas? Ini adalah perjuangan. Tapi aku
apa ya Mas, melihat Mas Arum orang yang mampu bertahan dari idealisme loh Mas. Setuju nggak? Idealismemu tinggi loh Mas. Keras kepala. Nah, sekeras kepala apa kamu Mas? Sekeras kepala apa ya? Coba Mas. Alah, coba Mas. Ya kayak aku bikin band tuh Mas ya kan. Dan hidup kan juga bagian dari keras. Nggak pernah ganti personil ya Mas? Ganti Mas. Berapa kali Mas? Iya. Tapi orangnya tetap sama ya? Drummer sama basisnya tuh udah nggak yang dulu loh. Oh. Cuman kan apa? Aku tuh kayak punya prinsip ini, misalnya kayak misalnya kita nggak merokok, terus di tongkrongan ngerokok, kita tuh nggak perlu takut untuk tidak merokok. Kadang-kadang kayak pekewu, yang namanya legani konconi tipis-tipis, nggak usah. Nanti kalau teman kita ngerokok, kita nggak ngerokok, tetap berteman. Teman kita mabuk, kita nggak mabuk, tetap berteman gitu loh. Teman kita bokep, kita pembokep pasif, tetap berteman. Karena kan perokok pasif, perokok pasif itu bagian asapnya, terus nek peminum pasif ke bagian aromanya, wah biji minum pasif. Nek pembokep pasif ke bagian suaranya, wah. Cileknya bro, bukan pasif ke bagian suaranya. Ini kalau dilempar ke TikTok pasti FYP nih Mas. Pembokep pasif. Mas, tapi aku penasaran nih Mas, Mas Arum masih mengalami keresahan nggak Mas? Atau ada keinginan yang belum tercapai dalam kehidupan ini? Apa ya Mas ya? Keinginan yang belum tercapai paling aku tuh sebenarnya ini Mas, suatu ketika ya, tapi yang belum terjadi. Dulu tuh aku pernah ngobrol sama temen tapi diketawain. Aku tuh pengen jadi tabib tuh Mas. Jadi kalau beneran Mas, jadi tabib, jadi bukan dokter ya, jadi kayak seorang penyembuh pengen aja. Jadi aku pengen masa tua aku ya, tapi kan ini aja hidup nggak sehat. Jadi itu kadang-kadang pekiwo. Jadi aku tuh orangnya kalau tua nanti takut kesepian, takut nggak ada lagi temen yang mau mampir dan lain-lain. Kalau masih muda masih ada temen yang mau ngajakin ngobrol soal musik, komedi, gambar. Suatu ketika tua mungkin hal itu tidak dibutuhkan lagi. Jadi aku tuh pengen suatu ketika tua aku tuh berkebun tanaman obat-obatan, terus mulai mempelajari meracik tanaman toga itu, terus menjadi tabib untuk teman-temanku. Jadi ada teman yang aku encoy bro, oh ini ditambahi ditumbuk lah. Dan itu ada obrolan lagi. Karena kamu takut kesepian tadi ya? Karena takut kesepian itu, jadi pengen orang tuh datang karena itulah. Tapi aku percaya sih Mas, orang yang apa ya Mas, kayak Mas Arum ini orang yang memandang hidup yus mengalir, terus selalu lucu, selalu berusaha fun, itu insya Allah dapat umur yang panjang Mas, karena kamu selalu menghibur orang-orang dulu. Kamu ngerasa kalau kamu lucu gak Mas, jujur? Aku tuh kadang-kadang orang tuh selalu mikirnya tuh aku menghibur orang lain, padahal aku tuh hanya memuaskan egoku Mas. Iya Mas, karena aku berkomedi tuh orang-orang ketawa, aku seneng Mas. Yang penting ego dulu tuh terpenuhi, aku melampiaskan leluconku. Efeknya adalah orang terpuaskan. Kapan terakhir memuaskan orang Mas? ini Mas, dulu aku pernah kan di awal-awal stand up tuh nggak lucu juga Mas. Jadi setengah tahun pertama juga kuring atau materi-materiku hampir nggak kena Mas. Terus seiring berjalannya waktu aku belajar teknik dari teman-teman stand up. Oh ternyata ada tekniknya. Akhirnya aku pakai buat MC juga tuh. Semakin kesini tuh komedi itu semakin menjadi salah satu terapi buat aku Mas. Wah, gimana tuh? Jadi kayak beban persoalan yang berdalam hidupku tak sampai dengan cara berkomedi. Karena kan stand up komedi dari malah bahan-bahan itu dari keresahan itu ya Mas? Dari keresahan gue, kayak kehidupan setelah menikahi ternyata tidak semenarik yang dipikirkan orang-orang. Katakanlah kayak pada akhirnya aku kangen Mas sing jenenge nongkrong. Iya loh. Ketika wes
nikahan jam nongkrong mulai dibatasi istri. Iya. Nek dulu waktu masih lajang enak lah. Mas Firman katakanlah nongkrong jam 7 malam terus pulang tahun depan nggak masalah ya. Tapi setelah nikah nggak bisa mas. Setelah nikah tuh kita nongkrong itu jam 7 ya, jam 10 udah di WA istri. Mulai jam berapa mas? Jam 11 belum boleh di telepon. Nek ra penting nggak boleh. Jam 1 belum boleh diancam. Kowe ra mulai mlebu lanangan iki. Itu real story ya mas? Enggak ya? Enggak, itu panselnya ya. Ya masa enak wong stand up koyo masa bujum motor mbok lanang tenan. Mas, tapi kamu mulai merasa lucu dan orang terhibur dari komedimu tuh setelah berapa tahun berkarir? Atau setelah berapa saat? Ya setelah setengah tahun lah. Berarti berawal dari nggak lucu itu berat lah mas. Nah, sebelumnya kan aku dari lucu di Tumuduk kan. Jadi kayak visi pahlawan lah, kayak Mas Tapi dulu juga pernah bilang sama aku. Jadi nek di panggung musik kan kita spontanitas tuh. Jadi ketika nggak lucu kita main musik. Oke. Gitu. Nah di stand up tantangannya adalah ketika nggak lucu kita nggak bisa main apa-apa mas. Ya harus melanjutkan obrolan itu ya mas ya. Kadang-kadang ya wis mengakui nek penampilan hari itu memang gagal. Pernah mas kamu kayak gitu mas? Pernah mas, pernah gagal loh ya. Akhir-akhir ini pernah nggak? Setelah kamu lucu loh mas, pernah ngerasa kamu gagal nggak? Iya nek, mas, nek di job-job yang penontonnya belum begitu kenal itu kadang bisa miss juga. Karena kan apa ya mas ya? Kadang aku lihat satu momen Mas Harum nyerang orang penontonnya itu terus ngomong gini itu lucu ya toh ya kita nonton Mas Harum di haluan tuh mas cuma Mas Harum bisa ya ngomong lucu loh mas. Tapi kamu dari sekian nih mas, aku pengen tanya jujur mas, dari sekian partnermu nge-MC ngelucu kamu paling klik sama siapa mas? Mas aku rokok nggak apa-apa ya? Siap mas, kamu nggak keberatan mas? santai mas. Aku tuh kalau teman ngerokok masih tak toleransi di samping gue. Kenapa tuh mas? Masih minum tak toleransi. Kalau coli ya gue masih lucu. Walaupun kadang-kadang walaupun mungkin mintanya dengan sopan mas, maaf aku coli ya, tetap aku nggak bisa. Mas tapi kamu bayangin nggak mas? Misalnya kamu lagi naik bis sampingmu coli mas. Wah. Apa yang akan kamu lakukan? Ini random ya, ini ngobrol random mas. Misalnya ada orang duduk sebelah Mas Harum gitu mas. Coli. Paling tak anu sih mas, tak akan segalsem nih. Aduh tadi bahas apa ya malah tak potong mas, sorry mas. Apa sih tadi? baru bahas kok masih coli. Partner MC terbaik. Partner MC terbaik mas. Partner lucu lah mas. Partner lucu Bonas ya aku sih. Prima Barcelona ya. Kenapa mas? Kamu yang bikin klik, aku ngerasanya kamu paling lucu sama itu mas, walaupun sama Mas Dargio juga lucu loh ya. Kalau Bonai aku dapat ini ya, dia tuh ini pengumuman yang baik. Pengumuman yang baik itu aku jadi bagian nyemetnya tuh aku. Oh iya. Ibarat apa ya mas ya, kalau Warkop DKI itu kan si Mas Bona tuh Indronya mas, dia bisa ngimbangin dua. Bener. Karena menurutku ya seorang pelawak tuh harus ada pengumuman. Kakekku tuh dulu pelawak loh mas. Kalau Mas Harum tahu. Siapa mas namanya? Kuartet Jaya dulu. Pak Edisut. Oh Pak Edisut. Pak Edisut tuh kakekmu? Bapaknya mamahku mas. Wes, jos mas. Aku tuh pengen mas dari, aku jujur ya mas. Kamu nggak pengen dari pelawak? Aku tuh pengen dari stand up comedian dari dulu mas. Ayo, karena mas. Beneran mas, aku tuh pengen. Jadi aku mau bener mas. Aku pengen apa ya mas? Aku tuh per jam ya? Apa? Aku tuh pengen mas, aku sampai ngomong ke Mas Bona, mas aku pengen mulai nulis materi mas. Sebenarnya itu banyak kayak misalnya keresahanku, apa ya mas? Rupaku kelek tapi alhamdulillah di yang sing ayu tuh banyak banget keresahan ya mas. Orang memandang sebelah mata lah, itu bisa jadi bahan. Aku tuh tapi nggak bisa. Aku takut di atas panggung itu nggak lucu. Aku mana lihat yang di haluan ada yang nggak lucu gitu. Aduh, kayak enak ya ternyata nggak ada yang. Kalau nggak lucu ya? Oh iya mas. Nah kamu kan siap MC, itu yang MC loh mas. Apalagi kamu stand up. Aku malah kita belum pernah lihat Mas Harum stand up ya tak? Belum ya?
Nanti deh kita waktu tur CNB sini. Tadi materi gitu. Yang mana mas? Yang nongkrong tadi. Oh. Mas, tapi aku gimana mas stepnya ketika ada penonton di channel ini yang pengen belajar stand up gitu, boleh nggak atau gabung komunitas tuh? Mungkin dia belum bisa jadi performer tapi apa mas yang ini mas kalau mau gabung di stand up Solo ya, yaitu ya langsung aja mas datang ke acara open mic-nya kita tiap hari Jumat ya. Jumat Kumat tuh kadang-kadang ya kalau lagi tur di luar Cikopi ya, tapi kalau lagi reguler di Cikopi itu datang nonton dulu aja, nonton dulu teman-teman, memperhatikan. Terus kalau berani Jumat depan tampil. Kalau udah tampil nanti biar dievaluasi, kita ada acara evaluasi. Mesti ada ya mas ya. Terus kalau udah tampil evaluasi terus Jumat depan datang lagi nonton, terus Jumat depan lagi tampil diselang-seling gitu tuh. Dia rajin ngumpul otomatis gabung mas. Mesti ya. Nggak harus yang ini lebu terus ngisi formulir bayar KTA. Malah ada jadi yang penting dia tuh rajin nulis materi. Tapi kadang-kadang nek untuk orang awam bingung lah mas. Stepnya gimana tuh mas? Aku tuh penasaran ketika kita ada. Aku tuh sering berimajinasi mas, misalnya aku tuh sering random lihat partner kerjaku lagi apa tuh aku sering memvisualisasikan. Aku tuh TikTokku justru yang banyak itu ketika buat konten lucu mas. Justru ini yang penggemarnya penontonnya ada tuh malah di itu. Ketika aku bermusik malah enggak. Malah nek lucu kok malah yang nonton banyak ya. Kok apa bakatku di sini? Aku kadang gitu loh mas. Tapi aku nggak pernah pede mas. Aku tuh pengen banget jadi stand up comedian. Pengen lucu di depan orang, hibur itu aku seneng mas. Jadi kan kita bisa membuat teman-teman kita kan ketawa kan sering loh. Nah itu sebenarnya sama stand up tuh gitu. Cuman frekuensinya dilebarin. Kalau misalnya Mas Firman sama 4 temennya loh, itu bisa membuat tertawa loh. Berarti duwe apa jenenge sense of humor ya. Kita wong telu iki tak ceritani iki guyu iki. Nah, sekarang tugasnya adalah gimana memprediksi kita sak kafe tak ceritani iki guyu. Oh, jadi dari step kacamata yang kecil dulu. Ya kayak misalnya jadi pemimpin. Misalnya jadi pemimpin di keluarga, gampang ra. Mau naik RT gampang ra. Terus kelurahan gampang ra. Kan bakal ditantang gitu terus tuh mas. Oh iya. Wah berarti boleh ya mas. Aku misalnya besok nih Jumat Kumat boleh datang nonton, belajar dulu sebulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belajar dulu. Minimal kadang-kadang minimal kalau misalnya nggak lucu-lucu banget bisa jadi materi buat konten apa. Oh iya. Karena itu termasuk kelas menulis tuh mas. Aku juga setelah kamu buat kelas menulis nggak mas? Enggak sih. Maksudnya nek di acaranya enggak, teman kalau teman-teman. Tapi mau nggak misalnya nih mas berbayar kelas menulis, Mas Arum mau nggak? Tanpa ijazah mas ini. Ada yang lebih pinter sih kayak Mas Buna tuh. Tapi mau Mas Arum misalnya ini mau aja sih. Mau ya. Ayo beneran ya mas ya. Aku tertarik sih mas kalau kamu ada kelas berapapun aku mau ikut kok mas. Ya paling untuk 50.000 lah maksud itu. Kelas menulis. Oh ya, ini apa ngajak Mas Buna buat kelas menulis sama Mas Arum ya berdua. Tapi boleh nggak tuh mas? Maksudnya boleh. Itu nanti ya kita bicarakan tiketnya berapa. Maksudnya nanti yang garap biar timku mas aku, tapi tetap bayar. Aku mau belajar beneran mas. Tetap oke ya mas ya. Sama aku pengen di episode ini aku ngajak Mas Arum. Semoga kita punya program di channel ini mas. Oh siap. Buat Mas Arum. Tadi kita udah ngomongin yang bagus ya mas. Kira-kira nih teman-teman kalau misalnya Mas Arum Hidup ini dibuatin program di sini, pengennya Mas Arum tuh sama siapa? Mas Arum sendiri atau sama Mas Dargio atau sama Mas Buna? Nanti atau programnya apa? Boleh kalau ada teman-teman yang sama Mas Firman. Wah, boleh mas. Aku tuh takut gak bisa ngimbangin lucunya itu mas. Pengumuman deh, pengumuman. Jangan bagian lucunya dong. Bagian pesan moral. Mas Firman pesan moral, saya pesan morsal. Mas tapi semoga kita punya program ya mas ya. Aku pengen mas pokoknya. Gak tahu mas, aku tuh tadi Mas Arum tanya kenapa tertarik beli komiknya, karena aku senang mas. Aku orang yang percaya diri dengan karyanya tuh. Temanku jualan merchandise, temanku jualan album, pasti aku beli ya mas, pasti aku beli.
Tapi lebih banyak enggak belinya. Kenapa? Enggak Mas. Beli, aku pasti beli Mas. Aku tuh karena aku kan juga seniman ya Mas, tapi aku belum pede untuk menjual itu sebagai uang gitu. Misalnya aku punya lagu, aku nggak berani lu buat merchandise sendiri gitu, masih belum Mas. Dulu sama bandku yang dulu aku gitu sih Mas, teman kayak nggak pede ya Mas. Takut foto ini diomongin orang. Oh iya. Nah itu ada step. Nah ketika diomongin orang Mas, kamu tips semua apa Mas buat teman-teman di sini, di TikTok, di Instagram, yang YouTube yang lagi nonton nih Mas, ketika mau berkarya tapi diomongin orang jadi ragu, tipsnya apa? Apa? Tipsnya ketika mau berkarya atau mau melakukan sesuatu tapi terlalu memikirkan omongan orang gitu. Wes, aku tuh bahkan omongan orang ganti lagu juga Mas. Yang apa Mas? Kamu pernah dengerin Mas Melu nggak? Belum. Aku langsung seneng Paman Kentang. Bukan, proyekku yang bukan Temuduk. Oh, yang apa? Mas Melu. Oh iya, yang pakai topeng. Yang lagunya wes kulino dirasani konco. Aku pernah dengerin tapi nggak apa judulnya. Nah, itu kan ada liriknya Mas Melu. Wes kulino dirasani konco aku rapopo. Tenan aku rapopo. Wes kulino aku keloro-loro konco-konco ngateli. Klesak-klesik neng buri rasane aku ngomong ke elekku. Wih. Jadi aku malah gini Mas, jadi kita tuh dirasani konco biasanya yang ngerasani kita bukan konco, tapi yang ngerasani kita adalah orang-orang yang tidak terlalu akrab dengan kita. Orang-orang yang akrab dengan kita biasanya support nih, orangnya biasanya ngei masukan. Yang ngerasani tiba-tiba lah konco sih Mas. Aku dirasani konco gue, jebule ora konco gue. Sing rasane iki wong sing ya wis emang berseberangan karo gue, dia emang selalu emang seneng ngerti gue maju. Gue tadi nek memperhatikan orang-orang yang tidak ingin kamu maju, kamu akan lelah loh. Fokus karo wong sing mendukung gue wae gitu. Berarti sebaiknya untuk teman-teman yang lagi pusing dengan omongan orang, ya fuck aja ya Mas ya. Ya tetap didengerin tapi nggak usah terlalu jadi beban gitu. Nah, Mas. Aku pernah denger satu quote bagus sih Mas. Intinya gini, ketika kamu ada satu temanmu yang menjelek-jelekan kamu, itu sebenarnya dari dulu bukan temanmu. Sebenarnya dia dari dulu itu adalah musuhmu. Tapi dia menanti momen untuk bisa menjatuhkan kamu. Itu benar sih Mas, aku mikir. Oh iya ya, dulu aku mungkin menganggap dia itu teman, tapi saat aku jatuh dia benar-benar mengambil kesempatan untuk wah ini mumpung jatuh di pakai. Itu ternyata dia itu sebenarnya dari dulu tuh nggak suka sama kita, tapi nunggu momen yang pas untuk menjatuhkan itu loh Mas. Setuju ya Mas ya? Setuju. Tapi aku dewa Mas. Kenapa tuh? Aku tuh sampai sekarang tuh di Solo ya, aku tuh berharap untuk selalu tidak punya musuh. Sampai saat ini aku juga durung menangi orang-orang yang adalah rantai haters loh. Iya. Apa karena aku orang cukup populer ya? Jadi populer Mas. Lah ya kok kenapa tidak punya haters loh? Ya bersyukur lah rantai haters. Terus berkarya cik aman-aman naik. Terus gitu jarang nek konco sing rasane aku seneng biasa Mas. Jadi nek pencapaian lebih kaya iki follower kurang yang nyantai loh Mas. Nyantai. Terus ora update story IG, WA, beberapa konco kurang artinya anakku loro bahkan. Iya Mas, aku baru tahu tadi loh Mas. Lah iya. Tak kira belum nikah loh Mas, sumpah. Terus koncoku tuh, lho gue ora update iki apa tuh? Gue apa jenenge gagal branding gue. Ora bro, kameraku elek. Ngeblur. Saking ngeblure bahkan tinggu apa jenenge nyeken barcode ora mampu Mas. Itu serius Mas? Saking ngeblure tinggu nyeken barcode ora mampu. Loh kamu nek nyeken Peduli Lindungi piye Mas? Biasanya aku ngapusi. Terus dikirimin gambar konco terus terus konco didol satu lagi Pak. Udah Pak ya. Mas Harum. Mas, ini thank you banget loh Mas sudah mau datang ke studio kami. Pokoknya
aku menanti banget Mas, semoga program yang tadi kita bicarakan. Santai Mas, siap. Pokoknya terus tadi yang kelas menulis Mas, aku juga pengen support Mas Harum, pokoknya aku pengen belajar dari Mas Harum juga. Mungkin Mas Harum merasa kayak apa yang kamu pengen kulik dari aku. Tanpa disadari Mas Harum tuh sebenarnya dari Mas Harum berusaha menghibur orang dengan ikhlas. Itu ternyata membuat sebagian orang, termasuk aku tuh, termasuk demi Allah Mas, ini aku ngomong pakai demi Allah. Itu apa ya Mas, aku setiap nonton Mas Harum happy. Aku Jumat lalu Mas, aku mau nonton yang di di CNB veteran. Aku karena delalah kerja sedih banget aku ya. Kamu tak aja yuk nanti malam nonton itu. Nangis Mas, aku baru berhenti nangis tadi. Nggak, tapi aku beneran ngefans Mas. Ini mungkin kalau ada Harumholic aku nomor 2 Mas. Mas Harum, komedian terbaik nomor 2 Mas, kamu Mas. Nomor 1 belum ketemu. Mas Harum Hudup, terima kasih Mas sudah mau datang ke studio kami. Pokoknya ini teman-teman yang tadi obrolin tentang konten, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe channel Gestalks, terus follow juga TikTok, Instagram kami di Gestalks Media. Follow juga Mas Harum Hudup. Pokoknya karya-karya Mas Harum selalu ditunggu, dari bermusik, stand up comedy sampai MC, sampai semuanya Mas ya. Sampai nanti jadi tabib Mas, aku masih menunggu kamu jadi tabib Mas. Siap. Tabib petani sayur. Oke. Mas, thank you ya Mas ya. Siap, Mas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Saya Firman Raffiandi. Saya Harum Hudup. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.